Baik, kita mulai. Jadi, apa yang dimaksud hipermelanosis atau bahasa umumnya yaitu flek seperti itu. Jadi hipermelanosis merupakan didapat terutama di wajah dan leher berwarna coklat muda sampai dengan coklat tua, dipengaruhi oleh faktor hormonal, pancaran sinar matahari, kehamilan, genetik, pemakaian kontrasepsi oral atau obat-obatan dan kosmetik seperti itu. Jadi kalau dari bahasa Yunaninya kalau tidak salah itu berarti hitam seperti itu. Jadi kondisi di mana kulit terlihat berwarna coklat muda sampai coklat tua seperti itu. Nah, untuk etiologinya belum dapat diketahui dengan pasti. Namun hipermelanosis dianggap atau diprakarsai oleh melanosit yang aktif secara biologis. Didapat dari kata hipermelanosis berarti melanosis yang tinggi seperti itu. Nah, faktor yang berperan dalam etiopatogenesisnya yaitu pertama efek genetik, kemudian sinar UV, faktor pemicu dan eksaserbasi utama dalam perkembangan melasma dan bertindak langsung pada melanosit. Kemudian yang ketiga yaitu hormon, estrogen, progesteron, estro. Nah, jadi kenapa sih hormon ini menjadi salah satu penyebab? Jadi estrogen dan progesteron terlibat dalam etiopatogenesis karena peningkatan insiden melasma dalam kaitannya dengan kehamilan, penggunaan kontrasepsi oral, dan terapi pengganti estrogen. Kemudian penyebab yang lain yaitu disfungsi tiroid dan ovarium. Kemudian obat-obatan yang dapat memicu hipermelanosis contohnya yaitu chlorpromazin, hydantoin, dan minocycline. Nah, pencegahannya kita dapat berusaha untuk mencegah dengan cara perlindungan terhadap sinar UV, terutama pada pukul 9 sampai 15.00. Kalau keluar rumah bisa pakai topi atau payung. Jadi melihat kondisi lingkungan juga, misal teman-teman hidup di daerah yang memiliki polusi yang buruk seperti itu, panas yang terkena paparan panas yang tinggi, mungkin bisa menyesuaikan. Misal nggak harus jam 9 melihat, misal jam 8 itu udah panas ya berarti terindikasi sinar paparan sinar UV-nya itu juga tinggi. Jadi kita perlu pakai perlindungan dari sinar UV mulai dari jam 8 start atau sebelum jam 8. Kemudian pemakaian tabir surya 30 menit sebelum terkena pajanan sinar matahari. Kemudian dengan cara ya pastinya menghilangkan faktor yang merupakan penyebab melasma, misalnya pemakaian pil kontrasepsi, menghentikan pemakaian kosmetika yang mengandung parfum, obat-obatan yang merangsang melanogenesis dan sitostatik. Sitostatik seperti itu. Jadi yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian terapinya yang dapat bisa dilaksanakan dengan cara ya pastinya menekan aktivitas melanosit, yaitu perlindungan dari sinar cahaya matahari dan menghindari faktor-faktor trigger yang lain seperti penggunaan obat-obatan yang memicu aktivitas melanosit. Kemudian menekan sintesis melanin. Jadi pembentukan melanin itu pastinya dicegah. Nah, itu bisa menggunakan agen depigmentasi. Kemudian penghilangan dari melanin bisa cara menggunakan chemical peeling seperti itu. Kemudian dengan cara scattering melanin granul atau bisa menggunakan laser. Nah, untuk treatmentnya sendiri itu bisa disesuaikan tergantung dari tingkat keparahan dari flek yang dialami seperti itu. Nah, agen seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, kalau kita bisa menggunakan menekan atau menghambat sintesis melanin menggunakan agen depigmentasi. Nah, agen depigmentasi itu ada apa saja? Bisa menggunakan senyawa fenolat, senyawa non fenolat, dan formula kombinasi seperti itu. Formula kombinasi ini yang umumnya yang terkenal yaitu ada bisa menggunakan Glickman-Willis formula dan triple combination cream. Nah, itu biasanya terdiri dari hidroquinone, retinoin, dexamethasone seperti itu. Nah, untuk tata laksana terapinya seperti apa sih? Ya, jadi yang pertama melasma, pastinya dengan cara penggunaan perlindungan dari sinar matahari atau tidak menggunakan
atau tidak menggunakan obat-obatan atau hal-hal yang memicu terjadinya peningkatan melanin seperti itu. Nah, yang pertama yaitu menggunakan Glickman Trio atau formula Glickman-Willis seperti itu. Apabila sukses, maka diperlukan terapi maintenance seperti itu. Jadi bisa menggunakan tabir surya seperti itu, terus kemudian kosmetik menggunakan krim kosmetik depigmentasi seperti itu. Nah, apabila tidak sukses, bisa menggunakan terapi peeling ataupun laser. Tetapi itu perlu ditinjau terlebih dahulu tingkat keparahan dari hipermelanosisnya. Nah, tapi biasanya apabila menggunakan peeling ini memiliki beberapa efek samping. Sebenarnya seperti rasa terbakar, seperti itu, rasa tidak nyaman, jadi seperti itu. Jadi memang ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari beberapa terapi ini seperti itu. Jadi perlu dicek terlebih dahulu pada dokter spesialis kulit dan kelamin ketika akan untuk mengobati atau menghilangkan flek pada wajah atau kulit seperti itu. Oke, itu saja penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.